Halo semuanya, di sini saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul Hinaanmu Tak Meruntuhkan Semangatku, karya saya sendiri, yaitu Alvina Fabrianti dengan NIM A1D1222044. Selamat menyaksikan. Mentari pagi menyinari celah-celah jendela kamarku. Jam merah jambu yang dari tadi mengusik gendang telingaku terus bergemuruh di sepanjang sudut kamar. Aku pun mulai meraihnya dan sontak terkejut ketika melihat jam yang kugenggam ternyata sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Aku pun bergegas menuju kamar mandi dan bersiap untuk pergi ke kampus. Ibu, aku berangkat dulu ya. Sarapan dulu, Nak. Sudah tidak sempat, ibuku sayang. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nak. Aku pun melajukan sepeda motorku dengan kecepatan maksimal. Untung saja dosen yang mengampu mata kuliah pagi ini belum datang, jadi aku bisa memasuki kelas tanpa teguran dari beliau. Siren! Iya, kenapa Ran? Kamu dipanggil Bapak Hamka, katanya ada hal penting yang ingin ia katakan kepadamu. Hah? Aku akan segera menemui beliau. Setelah aku memasuki ruangan, Bapak Hamka pun mempersilahkan aku duduk di sofa panjang dekat dengan mejanya. Beliau berkata bahwa aku diminta untuk mewakili kampus mengikuti ajang perlombaan, yakni membaca puisi. Betapa terkejutnya aku, sebab puisi merupakan salah satu hal yang sangat aku gemari. Beliau pun memberikan sebuah surat yang terlipat rapi di dalam amplop kecil. Setelah itu, aku pun berpamitan kepada Bapak Hamka dan keluar untuk segera memberikan surat itu kepada ibu di rumah. Bapak harap kamu dapat berlatih semaksimal mungkin. Baik Pak, saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Sesampainya di rumah, aku pun langsung menunjukkan surat itu kepada ibu yang tengah memasak di dapur. Ibu pun tampak bahagia dan memintaku untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Aku pun semakin yakin dan giat berusaha untuk bisa mengharumkan nama universitas dan juga untuk kedua orang tua. Keesokan harinya, ketika aku berangkat ke kampus, ada beberapa pasang mata yang tampak tidak menyukaiku. Karena aku tidak merasa membuat kegaduhan, jadi aku tidak menghiraukannya. Kenapa mereka menatapku dengan tatapan tidak sukaran? Sepertinya mereka tidak senang karena kamu terpilih sebagai perwakilan kampus untuk mengikuti ajang perlombaan baca puisi bulan depan. Tidak perlu khawatir, Iren. Aku yakin kamu pasti bisa. Hari-hariku terus terbagi dengan kuliah dan juga latihan. Walaupun sangat melelahkan, tapi aku senang menjalani rutinitas baru ini. Sebab dukungan dari banyak orang, rasa lelah itu tak kurasakan lagi. Aku selalu berusaha untuk semaksimal mungkin dalam latihan, agar ketika perlombaan, aku bisa terbiasa seperti yang aku lakukan pada saat latihan. Hingga pada suatu hari, Rasya, Dini, dan Dona berniat jahat kepadaku. Mereka mencampurkan ramuan ke dalam minumanku, hingga membuat tenggorokanku terasa gatal dan sakit. Padahal waktu perlombaan tinggal 1 minggu lagi.
Kenapa, Nak Iren? Tenggorokanku terasa gatal dan sakit, Bu. Padahal kemarin Iren meminum minuman yang sama, tapi tidak terjadi apa-apa. Kok bisa begitu ya? Tadi ada Rasya bersama 2 temannya datang kemari. Merekalah yang membantu ibu, sebab kasihan melihat ibu kewalahan melayani murid-murid yang lain. Jadi, merekalah yang membuat minuman itu, karena tadi kantin sangat ramai. Aku pun menangis terseduh-seduh, menyadari kejadian itu. Aku tidak menyangka mereka akan jahat itu kepadaku. Semua perlakuan dan hinaan dari orang-orang yang tidak menyukaiku sama sekali tak mematahkan semangatku. Hinaan dan cacian dari beberapa orang terus berdatangan, sebab mereka merasa ragu dengan kemampuanku. Banyak sekali orang yang ingin berada di posisi ini. Mungkin karena itulah tak sedikit orang yang merasa dirinya pantas, jadi mereka meremehkanku. Aku diminta untuk memberikan surat izin ke dosen pengampu mata kuliah. Aku pun berpamitan dan bergegas ke ruang Bapak Hamka untuk bersiap berangkat ke lokasi perlombaan. Mobil yang aku tumpangi melaju sedikit cepat karena takut terlambat. Satu persatu peserta mulai dipanggil untuk menaiki pentas, dan datanglah giliranku untuk menuju ke pentas. Aku pun tampil memukau dan banyak sekali penonton yang bertepuk tangan kepadaku. Aku pun berhasil memenangkan juara 1 lomba baca puisi tingkat perguruan tinggi nasional. Aku pun pulang membawa piala kebanggaan ini untuk kampus tercinta.